Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, ketuanya yaitu Presiden Trump justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Prabowo, gak usah lu ngurusin negara orang lain, urusin tuh MBG-mu. Programmu aja amburadul, lu mau ngurusin negara orang lain. Sok banget lu. Mau dikirain hebat. Kalau mau hebat, urusin programmu. Programmu amburadul, negaramu amburadul. Di negaramu aja korupsi seabrek. Hukum acak-adul. Lu malu. Malaysia, negara tetangga kita, jiran kita, begitu terjadi serangan langsung menyatakan sikap mengutuk, melaknat serangan tersebut. Nah, tapi kita sampai hari ini masih diam, malu. Dan dilakukan oleh beliau, insya Allah kita nggak malu lagi di dunia internasional. Saat ini betul-betul sangat malu. Malu Indonesia disebut teman setia negara teroris. Malu Indonesia disebut agen antek dari Amerika Serikat. Sekarang yang menyebut itu dunia internasional melihat. Apalagi sampai saat ini Indonesia masih diam urusan serangan daripada brutal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Malu. Kalian mau berharap Bapak Presiden mengecam tindakan Amerika, tindakan Israel kepada Iran? Jelas-jelas kita melihat bahwa Bapak Prabowo mengatakan dia sangat kagum kepada Barat. Kalian mau berharap Bapak Presiden mengucapkan bela sungkawa atas kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta keluarganya, ada beberapa yang meninggal, termasuk juga mantan Presiden Iran, bersama beberapa jenderal dan ahli-ahli nuklir. Kalian mau berharap Bapak Presiden mengucapkan bela sungkawa? Sedangkan di negaranya sendiri, Indonesia, 28.000 anak-anak Indonesia keracunan makanan MBG, beliau malah membandingkannya dengan persentase kecil, hanya 0,006%. Itu hanya kecil. Kalian mau berharap apa? Kalian mau berharap Bapak Presiden peduli kepada kita? Kalian mau berharap Bapak Presiden mengucapkan selamat Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa? Sedangkan rakyat menjerit-jerit, bersengketa dengan pengusaha, bersengketa dengan perkebunan, Bapak Prabowo nggak peduli. Sedangkan rakyat menjerit-jerit, diusir oleh negara dari tanah yang katanya tanah negara, Presiden nggak peduli. Tapi nanti giliran Indonesia diinvasi oleh asing, dijajah oleh negara asing, pemerintah pasti mengatakan, ayo rakyat Indonesia bela tanahmu. Tanah mana? Ini supaya rakyat Indonesia sadar kalau kita sekarang dijajah oleh pemerintah sendiri, oleh negara sendiri. Bahkan Menteri Pembangunan Desa mengatakan supaya masyarakat menghibahkan tanahnya untuk memperlancar program koperasi merah putih. Tai kucing kau, Menteri Desa, tai kucing kau. Giliran untuk program pemerintah yang menguntungkan pemerintah, kalian minta rakyat menghibahkan tanah. Tapi ketika rakyat menangis tanahnya diserobot mafia, kalian diam, kalian tidak peduli. Kalian pungut pajak tiap tahun, pajak tanah, pajak bangunan. Tapi tiba-tiba ada yang ngeklaim itu tanahnya, mafia, pengusaha ngeklaim itu tanahnya, malah menang. Percuma dong bukti-bukti pembayaran pajak kami. Giliran di TNTN yang katanya itu hutan lindung cagar alam milik negara, kalian geprek-geprek ribuan warga dari sana, kalian usir pakai kekuatan aparat TNI Polri. Tapi giliran program kalian minta rakyat menghibahkan
Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam? Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, ketuanya yaitu Presiden Trump justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius. Ya salam, beliau itu tokoh idolanya aja Mustafa Kemal Atatürk. Sang reformis yang merobohkan gelar religius dan menata sekularisme di Turki. Sahabat-sahabat pilihannya adalah Trump dan Netanyahu. Dua tokoh yang sejarahnya bukan untuk menenangkan dunia, malahan mengacaukan dunia. Ya wajar banget kalau sampai sekarang beliau tidak ada ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Al-Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang meninggal dunia karena serangan udara Israel Amerika. Sementara sebagian besar dunia lain, dari Rusia sampai Cina, dari negara-negara Asia Tenggara sampai ulama, mereka menyampaikan bela sungkawa atau setidaknya mengkritik serangan brutal Israel Amerika itu yang jelas-jelas melanggar hukum internasional. Ibu Megawati Soekarno Putri saja sudah menyampaikan bela sungkawa. Sampai sini paham kan kenapa dia tidak lagi cocok disebut macan? Gibran! Prabowo ini kan mau belagak menjadi pahlawan nih. Mau mendamaikan perang Iran sama Amerika. Mentang-mentang sudah gabung sama box office, padahal dia cuma dijadiin kacung di sana. Ini teriak-teriak nih. Kenapa enggak kamu aja yang mewakilin Gibran? Pergi ke Iran sana, ya kan? Harusnya kamu yang mewakilin pemuda Indonesia.
Katanya pendukungmu, kamu kan orang yang hebat, pemuda yang hebat, semuanya katanya peternakmu. Hayolah kamu berangkat ke Iran, damaikan tuh perang Iran sama Amerika. Hah? Janganlah Prabowo, udah tuwir dia, kasihan. Ya kan, kasihan dia, harusnya pemuda yang datang yang menggantikan, jangan orang tuwir udah aki-aki, kasihan. Ya kan, waktunya dia dapat laporan. Selama ini kan kerjaannya dia kan dapat laporan dari kanan kiri, ya kan? Duduk, tidur, ongkang-ongkang kaki. Itu kan kerjaannya Prabowo selama ini kan di situ. Ya kan? Yang penting datang ke Amerika dijadiin kacung, membawa map. Itu tuh membawa map sama bolpen aja udah bangga loh Prabowo. Itu di pemikiran saya. Salam waras.